Perkenalkan, nama saya M. Naufal Alfarizi. Saya CPNS dari Kabupaten 50 Kota. Saya peserta Laksar Angkatan 7 Kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai ASN. Yang pertama, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama adalah materi kompeten. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan Puca War, yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Maka perlunya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Pengertian kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi meliputi yang pertama adalah kompetensi teknis, manajerial, sosial. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Dan yang terakhir, bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Di mana terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya. Yang pertama klasikal dan yang kedua adalah non-klasikal. Di mana optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non-klasikal, di antaranya learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Coaching and mentoring selain efisien karena dapat dilakukan secara masif. Adapun perilaku kompeten yaitu yang pertama berkinerja dan berakhlak, yang kedua learn, unlearn, dan relearn, dan yang terakhir meningkatkan kompetensi diri. Adapun yang kedua yaitu harmonis. Harmonis merupakan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kinerja yang kondusif. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan bersinergi positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, dan berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika dan kode etik. Etika publik, sumber kode etik ASN, kode etik ASN, perilaku ASN, tata kelola dan etika dalam organisasi, dan yang terakhir etika ASN sebagai pelayan publik. Di mana adapun peran ASN dalam mewujudkan suasana budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Di mana PNS harus bersikap sama rata kepada masyarakat. Yang kedua adalah PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menjunjung sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Adapun upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder, kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut. Sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingannya.
Upaya menciptakan budaya harmonis di lingkungan bekerja tersebut dapat menjadi salah satu kegiatan dalam rangka aktualisasi penerapannya. Yang ketiga adalah loyal. Adapun loyal merupakan bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Adapun ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya antara lain. Yang pertama, taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Adapun untuk membangun perilaku loyal, yang pertama adalah membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, dan melakukan evaluasi secara berkala. Adapun sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara, di mana sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk negara, Pancasila sebagai ideologi negara dan kemampuan awal bela negara. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Mengapa harus adaptif? Karena yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, tantangan praktek administrasi publik. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan, iklim, dan perkembangan teknologi. Tantangan terbesar saat ini adalah menghadapi ancaman puncak. Yang pertama, hadapi totality dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, yang terakhir hadapi ambiguity dengan agility. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, orang yang beradaptasi tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Adapun kode etik adaptif, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif merupakan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan yang sama. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif.
Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Whole of Government (WOG) merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruangan lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun indikator organisasi yang memiliki kolaboratif kultur. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi universitas. Setiap berkontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorongi. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Adapun kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustumato tahun 2001 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Adapun beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengolahan hibah, dan menerima pengolahan hibah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.